Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa yang telah ikut menyaksikan pertemuan kita, pertemuan ke-15 dalam mata kuliah Ilmu Negara. Di mana dalam pertemuan ke-15 kita kali ini kita akan membahas terkait lembaga perwakilan Indonesia dan partai politik serta sistem pemilihan umum serta sistem pemilihan umum di Indonesia, gitu. Di mana di lembaga perwakilan Indonesia ini adalah bentuk tata kelola dan tata struktural dari sistem pemerintah Indonesia, yang mana sistem pemerintah Indonesia adalah dengan berbentuk negara kesatuan yang berbentuk dengan republik, ya. Di mana ini nanti akan menjelaskan terkait apa saja lembaga perwakilan Indonesia, ada fungsi dan tugasnya juga. Dari situ kemudian berlanjut dengan terkait dengan partai politik, kemudian lanjut lagi akan membahas terkait sistem pemilihan umum di Indonesia. Oke, tanpa berlama waktu saya akan menjelaskan terkait lembaga perwakilan di Indonesia. Di sini Bapak Ibu bisa saksikan, di sini ada lembaga perwakilan di Indonesia. Di sini di Indonesia itu ada 3 lembaga perwakilan. Antara lain di sini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, di mana kedudukan MPR ini adalah sebagai lembaga negara yang tertinggi dan pemegang kedaulatan rakyat, di mana penjelasan itu sudah diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 gitu, terkait majelis atau MPR ini sendiri dalam strukturisasi lembaga perwakilan di Indonesia. Kemudian susunan keanggota MPR ini terdiri dari seluruh anggota DPR, kemudian ada utusan dari daerah, dan yang terakhir adalah golongan menurut undang-undang. Kemudian di sini ada fungsi MPR. Ya. Di sini ada fungsi yang pertama menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar haluan negara, ya. Kemudian ada memilih presiden dan wakil presiden. Kemudian terkait wewenang MPR juga di sinilah mengubah undang-undang dasar. Kemudian meminta pertanggungjawaban presiden dalam sidang istimewa atas permintaan DPR apabila presiden dianggap melanggar undang-undang dasar dan GBHN atau garis besar haluan negara itu sendiri. Kemudian di sini juga ada lembaga perwakilan di badan legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, di mana kita tahu sendiri adalah Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah sebagai bentuk dari sebuah golongan atau strukturisasi dalam suatu lembaga perwakilan di Indonesia, yang mana menduduki badan atau pemisahan kekuasaan di legislatif, di mana di sini DPR itu sendiri adalah sebagai dewan untuk mendampingi atau untuk sebagai bentuk perwakilan rakyat atau sebagai bentuk aspirasi yang diberikan oleh rakyat untuk diwakilkan. Pemisahan legislatif ini juga tersusun dari beberapa aspek, tetapi lembaga perwakilan Indonesia dengan satu kategori di badan legislatif ini saya contohkan, yaitu DPR sendiri. Kemudian DPR ini juga dipilih secara pemilihan umum, kemudian pengangkatannya itu sesuai dengan golongan dan fungsionalnya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa ilmu negara semester 1, di sini ada fungsi DPR, di mana fungsi DPR itu bersama presiden atau pemerintah membentuk undang-undang. Jadi tugas utama atau fungsi DPR sendiri, Bapak Ibu bisa ketahui, adalah sebagai pembentuk dari undang-undang itu sendiri atau lahirnya suatu undang-undang itu sendiri. Kemudian bersama presiden juga atau pemerintah membentuk undang-undang tentang APBN. Jadi APBN-nya atau anggaran pendapat beban besar negara ini itu juga diatur atau dimuat atau dibentuk melalui undang-undang bersama DPR dan bersama presiden gitu. Kemudian juga yang C-nya sendiri adalah mengawasi pemerintah. Artinya apa di sini? Mengawasi pemerintah itu adalah apabila undang-undang yang telah dibentuk ini akan menjadi atau melahirkan suatu kebijakan baru kepada masyarakat.
Hal inilah nantinya akan dijalankan secara langsung oleh badan eksekutif itu sendiri begitu. Nah, melalui siapa ya, sifatnya itu adalah DPR ini adalah bentuk dari pengawasan yang diberi yang dianggap sebagai bentuk dari pengawasan pemerintah gitu di dalam suatu susunan lembaga perwakilan di Indonesia. Kemudian di sini juga ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, tadi sebelumnya adalah DPR di tingkat pusat, sekarang adalah DPR di tingkat daerah, gitu. Di mana DPRD ini itu di Indonesia memiliki dua tingkatan, yaitu DPRD tingkat pertama, yang mana itu terdiri dari wilayah yang sama dengan provinsi, kemudian DPRD di tingkat kedua, yaitu wilayah yang sama dengan kota, kabupaten atau kota madya. Artinya apa? DPRD ini tidak hanya ada di tingkat provinsi saja, tetapi juga ada di tingkat kabupaten gitu. Kemudian susunan anggota DPRD ini dibentuk melalui pemilihan umum dan sisanya melalui pengangkatan atau untuk golongan fungsional. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat atau mahasiswa sekalian bisa lihat di sini ada fungsi DPRD, di mana fungsi DPRD ini adalah bersama gubernur serta bupati dan wali kota ini menyusun dan menetapkan anggaran daerah atau APBD. Kemudian yang kedua atau yang B inilah menyusun dan menetapkan peraturan daerah. Kalau DPRD adalah menyusun atau membentuk atau menetapkan suatu undang-undang, maka DPRD ini adalah menyusun dan menetapkan peraturan daerahnya gitu. Kemudian yang ketiga yaitu mengawasi jalannya pemerintahan di daerah gitu. Artinya apa? Mengawasi badan eksekutif yang ada di daerah. Badan eksekutif yang ada di daerah itu siapa aja? Yaitu gubernur, bupati, serta wali kota. Gitu. Kemudian di sini setelah lembaga berbicara terkait lembaga perwakilan yang ada di Indonesia, baik itu MPR serta DPR, bahkan DPRD, maka kita akan melihat di sini terkait apa bentuk yang dihadirkan di dalam pemilihan umum itu. Ini juga berdasarkan atau ada keterkaitan langsung dengan partai politiknya, di mana partai politik ini juga masuk ke dalam aspek dalam suatu pemilihan, terutama pemilihan-pemilihan yang berkaitan langsung dengan lembaga negara, begitu. Di mana partai politik ini mempunyai pengertian, di mana pengertiannya adalah suatu kelompok ya keanggotaan masyarakat yang terorganisir secara teratur berdasarkan ideologi atau program di mana ada keinginan para pemimpinnya untuk merebut kekuasaan negara terutama dari posisi eksekutif melalui cara konstitusional dan ada seleksi kepemimpinannya secara teratur dan berkala. Gitu. Jadi partai politik ini adalah suatu badan atau wadah lah bagi seorang DPRD untuk atau seseorang masyarakat yang ingin menjadi suatu perwakilan ya untuk kepada masyarakat sendiri kayak gitu. Jadi partai politik ini adalah bentuk atau sebagai syarat untuk menjadi seorang atau menjadi anggota dewan atau menjadi seorang perwakilan yang ditunjuk berdasarkan konstitusi mewakili masyarakatnya baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat daerah. Kemudian di sini juga jadi secara teori apapun namanya suatu organisasi politik atau masyarakat apabila memiliki kriteria tersebut dapat dikategorikan sebagai partai politik. Kemudian di sini ada klarifikasi terkait partai politik ya, Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian. Di sini ada dari partai yang ada dapat diklarifikasi menurut jumlah dan fungsi keanggotaannya, juga sifat dan otoritasnya. Menurut jumlah dan fungsi anggotanya dikenal di sini ada dua, yaitu partai massa dan partai kader. Di sini ada partai massa, yaitu partai yang selalu mendasarkan kekuatannya pada jumlah keanggotaannya. Gitu. Kemudian kalau partai kader inilah partai yang mementingkan loyalitas dan disiplin
anggota-anggotanya tidak perlu jumlah yang banyak kalau perlu loyal dan disiplin. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa dari pengertian dua bentuk partai ini, jadi Bapak Ibu bisa mengetahui gitu kan dasar dari pembuatan partai tersebut. Dan menurut jumlahnya, apakah partai-partai yang ada di Indonesia ini juga termasuk dari dua kategori, yaitu partai massa atau partai kader. Kemudian di sini menurut sifat dan otoritasnya suatu partai politik itu ada dua. Yang pertama adalah partai lindungan, yaitu partai yang lebih mementingkan dukungan dan kesetiaan anggotanya terutama pada pemilihan umum. Jadi kemudian partai azas atau ideologi, yaitu partai yang menunjukkan program-programnya atas dasar suatu ideologi tertentu. Kemudian loyalitas dalam partai itu sangat tinggi, biasanya ada rela berkorban baik dia materi maupun moral untuk memperjuangkan program dan tuntutan partai-partai tersebut. Jadi ini bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu sekalian, ibu-ibu mahasiswa atau mahasiswa reguler bisa melihat di sini apakah partai-partai di Indonesia itu juga mengkonsumsi atau mengasumsi adanya beberapa sifat dan otoritas terkait partai politik tersebut begitu. Kemudian partai politik ini berdasarkan fungsinya itu ada 4 ya Bapak Ibu, bisa dilihat ya. Di sini ada sarana komunikasi politik, ada sarana sosialisasi politik, ada rekrutmen, ada pengaturan gitu. Jadi sarana komunikasi ya pastinya ya kan, apalagi partai politik itu juga ingin mencari massa ya terkait kebebasan dalam pemilihan umum. Kemudian sosialisasi terkait tugas, fungsi, kewenangannya, serta gebrakan dari partai politik tersebut, yang mana adalah ingin merangkul masyarakatnya untuk bisa menjalin sebuah kebebasan di dalam kebebasan berekspresi di dalam peningkatan dalam suatu partai politik tersebut. Ada yang sosialisasi adalah antara keterkaitan langsung antara partai politik dengan masyarakat, misalnya begitu. Kalau rekrutmen ini adalah mencari bakal-bakal calon yang nantinya ini bisa menjadi peluang partai politik tersebut bisa memenangkan suatu pemilihan umum ya, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Serta ada pengaturan konflik juga di dalam suatu partai politik kayak gitu. Biasanya kalau partai politik yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu biasanya mempunyai 4 karakter ini ya gitu. Sosialisasi juga sekarang kan tidak hanya melalui tatap muka gitu kan, tetapi juga sosialisasi juga sekarang sudah banyak ya, apalagi di zaman teknologi sekarang yang semua bisa menggunakan sosial media. Artinya apa? Partai politik juga ditunjang untuk maju dalam menggunakan sosial media dalam dua aspek, yaitu komunikasi serta sosiologi di dalam suatu partai sendiri untuk masyarakatnya sendiri kayak gitu. Dari situlah nanti ketika sudah ada pemilihan, sudah menang, maka biasanya dari anggota tersebut itulah yang nantinya akan mengatur bagaimana bentuk-bentuk konflik di dalam partai politik, atau bisa saja juga mereka meredam terjadinya pengaturan terkait konflik-konflik yang ada di partai politik. Kemudian setelah kita dari partai politik, kita maka memasuki sistem pemilihan umum, di mana penjelasan dari sistem pemilihan umum ini banyak langsung keterkaitan langsung terkait bagaimana sistem pemilihan umum itu bisa berlangsung di Indonesia, di mana di sini sudah diuraikan bahwa lembaga perwakilan untuk partai politik dan pemilihan umum merupakan suatu kegiatan politik yang susah dipisahkan atau ketiganya mempunyai hubungan yang erat kayak gitu. Karena lembaga negara adalah wadahnya tersebut atau bentuk yang struktural dari lembaga negara tersebut sebagai badan ya. Kemudian partai politik adalah sebagai wadahnya atau tempatnya ya, para DPR itu bisa ikut serta ya di dalam suatu pemilihan ya untuk menjadi
sebuah atau apa untuk menjadi seorang dewan atau dalam bidang lembaga negara tersebut begitu. Di mana wadah tersebut juga atau DPR juga tidak terlepas dari pemilihan umum kayak gitu. Gimana dia bisa duduk di anggota dewan atau di DPR kalau tidak dipilih langsung oleh rakyat melalui siapa, yaitu melalui pemilihan umum tadi begitu. Jadi tiga terkaitan ini sangat berhubungan sekali dalam pemilihan lembaga perwakilan yang terutama yang ada di Indonesia. Kemudian umumnya anggota partai politik itu duduk di lembaga perwakilan melalui pemilihan umum. Artinya apa? Tetapi ada juga kelompok fungsional dalam masyarakat yang dibutuhkan lembaga perwakilan tersebut. Sehubungan dengan itu, maka dikenallah dua cara yang mengisi keanggotaan dalam lembaga perwakilan, yaitu yang pertama sistem pemilihan organis. Di mana dalam sistem pemilihan organis ini adalah rakyat dalam suatu negara dianggap sebagai individu-individu yang bergabung dalam beberapa persekutuan-persekutuan hidup atau organisasi tadi. Baik berdasarkan lapisan sosial maupun lapisan yang bersifat umum gitu. Lapisan sosial inilah yang nantinya akan menjadi bentuk dari persekutuan-persekutuan dalam suatu pemilihan umum begitu. Persekutuan ini ialah sebagai pengendali hak politik. Jadi tadi kan sebagai pengendalian politik untuk menunjuk wakilnya di lembaga perwakilan sesuai dengan jumlah yang diminta oleh konstitusi atau undang-undang yang mengatur di dalam lembaga perwakilan tersebut. Jadi kalau sistem pemilihan organisir ini adalah masyarakatnya itu menunjuk seseorang untuk berdiri mewakili aspirasi masyarakatnya di lembaga perwakilan tersebut. Ya bisa saja DPR, bisa saja DPRD, baik itu di tingkat provinsi, di pusat maupun di tingkat daerah seperti di kabupaten maupun di kota Madiyah begitu. Kemudian yang kedua sistem pemilihan mekanis. Di sini adalah rakyat itu dianggap sebagai individu yang berdiri sendiri. Rakyat inilah sebagai pengendali hak pilih, di mana tiap satu orang mempunyai satu suara. Seperti yang kita lakukan di Indonesia saat ini, yaitu di mana pemilihan langsung yaitu satu orang itu berarti atas suara Anda untuk memilih suatu bentuk lembaga negara tersebut, kemudian mewujudkan aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Kemudian sistem ini biasanya dilaksanakan dengan dua sistem pemilihan, baik yang proporsional dan sistem pemilihan umum yang distrik. Jadi ada tuh yang biasanya mekanis ini biasanya selalu dipakai ya di Indonesia terutama, karena biasanya itu pemilihan itu secara langsung ya kan, jujur adil itu dimana pemilihan itu dipilih dari satu orang dan satu suara juga dari satu orang tersebut begitu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa tahu nih gimana kalau misalnya pemilu di Indonesia sistemnya rupanya sistem mekanis gitu atau sistem organis. Nah, itu yang jadi sudah paham terkait sistem pemilihan umum di Indonesia. Apakah dia masuk dalam sistem organis atau sistem pemekanis? Tapi biasanya itu banyak itu sistem mekanis ini karena dia datang langsung, kemudian coblos langsung jadi sistemnya itu sangat mekanis sekali kayak gitu, dan datang mencoblos kayak dapat tanda gitu, dan itu biasanya dilakukan secara pemilihan mekanis. Kemudian di sini juga ada sistem pemilihan umum distrik. Nah, di mana kalau sistem umum distrik ini juga bagian dari sistem pemilihan mekanis, maka sistem ini juga adalah sistem yang mayoritas atau single member country, artinya continuity. Dalam sistem ini, wilayah negara yang menyelenggarakan sistem ini dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan kursi yang tersedia di parlemen. Ini biasanya itu terdapat di negara-negara yang mengandung sistem serikat ya, di mana pemilihan itu diwakili oleh seseorang atau bagian distrik-distriknya begitu di suatu wilayah
yang nantinya orang tersebut itu yang nantinya akan memilih pasangan calon untuk bisa menjadi seseorang atau menjadi anggota dewan kayak gitu terkait pemilihan umumnya gitu. Tetapi kalau untuk di Indonesia sendiri itu biasanya tuh banyaknya masih sistem mekanis karena biasanya orang yang langsung datang ke tempat pemilihan umum kemudian mencoblos sendiri karena kan ada slogan satu suara berarti untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik begitu. Artinya masih banyak tuh terkait sistem-sistem pemilihan umum secara mekanis yang ada di Indonesia gitu. Kemudian kelemahan dari sistem ini adalah banyak suara yang terbuang dari partai-partai kecil, susah menangkan calonnya dalam pemilu tersebut. Tapi sistem ini dapat diperbaiki dengan sistem dua partai, sehingga calon yang muncul dalam pemilihan umum di distrik tersebut hanya dua orang dan yang menang biasanya memperoleh suara lebih dari separuh. Sedangkan kebaikannya dari sistem ini adalah lebih cepat terorganisasi, tidak perlu besar biaya agar murah dan hubungan antara pemilihan dan si terpilih itu dekat karena pemilihan biasanya mengenal calon-calonnya gitu. Jadi ini biasanya adanya itu biasanya di negara-negara serikat ya, negara-negara serikatnya seperti Amerika Serikat yang mana mereka masih menggunakan sistem yang di mana ada perwakilan dari daerahnya yang nantinya perwakilan tersebut itu akan mencoblos terkait calon-calon dari pasangan calon yang akan maju menjadi menjadi dewan-dewan atau menjadi parlemen di negaranya tersebut begitu. Kemudian di sini ada sistem pemilihan proporsional. Ya, di sini ya. Di mana sistem ini juga adalah bagian dari sistem perwakilan berimbang atau multi-member konstitusi, di mana dalam sistem ini kursi yang ada di parlemen pusat diperebutkan dalam suatu pemilihan umum sesuai dengan imbangan suara yang diperoleh oleh partai tersebut di dalam suatu pemilihan. Partai peserta pemilihan umum ini mendapatkan kursi sesuai dengan imbangan suara yang diperoleh dalam pemilihan umum tersebut. Artinya apa? Yaitu biasanya kalau sistem pemilihan ini itu dilakukan secara voting ya, voting di dalam suatu lembaga tersebut kayak gitu. Tapi ada juga sistem pemilihan tersebut itu banyak sekali negara-negara yang punya country dari negara-negara Anglo-Saxon di mana pemilihan itu masih dipegang teguh oleh seorang hakim gitu. Biasanya itu hakim itu nanti akan memberikan suatu keluh atau memberikan voting dalam pemilihan umum tersebut di parlemennya begitu. Oleh karena itu, sistem ini juga disebut sebagai multi-member konstitusi. Artinya apa di sini? Ada mempunyai sistem baik yang dilihat secara kebaikannya maupun juga dilihat secara kelemahannya. Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa reguler ilmu negara, di sini ada juga bisa Bapak Ibu sekalian mahasiswa lihat bahwa di sini ada sistem dengan dengan kelebihan atau kebaikan, di mana sistem pemilihan proporsional yang dilihat secara kebaikannya ini adalah sistem bahwa partai kecil besar kemungkinan memperoleh wakil karena pemenang pemilihan daerah tersebut bukan hanya satu orang dan jumlah suaranya itu yang terbuang hanya sedikit. Kemudian kelemahan dari sistem pemilihan ini adalah biasanya itu mahal lambat dan memerlukan organisasi yang besar. Kemudian calon terpilih jarang dikenal oleh pemilihan karena yang menentukan calon tersebut ini biasanya ada di daerah pemilih atau pimpinan pusat dari partai peserta pemilihan umum tersebut.